Statistik inferensial yaitu membuat kesimpulan dari sebuah data. Kesimpulan bisa berupa ada hubungan atau tidak ada hubungan, ada peranan atau tidak ada peranan, dan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Biasanya terdiri minimal 2 variabel. Statistik inferensial terbagi menjadi 2, yaitu parametrik dan non-parametrik. Parametrik yaitu jenis statistik inferensial yang membutuhkan prasyarat atau asumsi tertentu yang mendasari penggunaannya. Sedangkan non-parametrik yaitu kebalikannya, tidak membutuhkan prasyarat atau asumsi tertentu yang mendasari penggunaannya. Prasyarat dasar dari parametrik yaitu data berjenis interval atau rasio dan data berdistribusi normal. Distribusi normal, penyebaran data bervariasi atau heterogen. Kalau digambarkan dalam bentuk histogram atau kurva biasanya berbentuk lonceng terbalik. Terdapat 2 cara untuk mengetahui apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, yaitu secara visual dan pengujian statistik, uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Soal yang pertama, silahkan ujilah hipotesis penelitian tersebut dengan menggunakan software SPSS. Soalnya, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita akan melakukan uji asumsi untuk mengetahui apakah data kita tersebut terdistribusi normal atau tidak. Pertama-tama, masuk ke Microsoft Excel. Kemudian, kopikan file data hardiness dan kesepian tersebut ke dalam SPSS. Jika sudah dikopikan, masuk ke data view. Di bagian names, ganti X dan Y sebagai variabel. Dan di bagian desimal, isi 0. Untuk bagian label, tulis variabel hardiness dan juga kesepian. Di bagian measure, isi scale. Selanjutnya, kembali ke data view. Kemudian masuk ke bagian analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Kemudian untuk variabel X dan Y, blok dan masukkan ke dependent list, klik plots dan centang histogram dan normality plots with the test, lalu klik continue dan oke. Setelah itu kita akan melihat hasilnya. Untuk melihat apakah nilai data kita itu terdistribusi normal, bisa dilihat di bagian test of normality. Di bagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, tepatnya di bagian signifikan. Apabila data kita tersebut lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Dapat dilihat data kita berdistribusi normal karena melebihi 0,05. Dan selanjutnya dapat dilihat di bagian kiki plot hardiness dan juga kesepian bahwa titik-titik tersebut berada di garis lurus. Selanjutnya,
kita akan melakukan uji linearitas. Untuk melakukan uji linearitas, masuk ke bagian analyze, kemudian compare means, kemudian di bagian independen masukkan variabel hardiness dan dependent masukkan kualitas pertemanan, klik option, kemudian centang tes for linearity, kemudian klik OK. Maka di situ akan muncul data kita. Untuk melihat data kita linear atau tidak, yaitu di bagian ANOVA table. Tarik nilai signifikannya, yaitu nilainya 0,00, yang artinya jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka dinyatakan linear. Di sini data kita dapat dilihat 0,00 yang artinya linear. Selanjutnya, karena untuk syarat uji korelasi telah terpenuhi, data berdistribusi normal dan linearity, maka kita akan melakukan uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, masuk ke analyze, correlate, bagian bivariate, kemudian kita akan melakukan uji korelasi person, klik OK, dan muncul data kita. Di sini dapat dilihat pada signifikasi Taylor, di mana hasil datanya yaitu 0,00, yang artinya di bawah 0,05. Apabila data tersebut di bawah 0,05, maka hipotesis 0 kita ditolak dan hipotesis alternatif kita diterima, yang artinya ada hubungan antara hardiness. Selanjutnya, soal nomor 2. Tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita akan melakukan uji asumsi untuk melihat data kita normal atau tidak. Kopikan data hardiness dan data variabel kualitas pertemanan ke SPSS. Setelah itu, masuk ke bagian data view. Di bagian name, ganti tuliskan X dan Y. Desimal, untuk bagian desimal isi 0. Dan untuk bagian label, tuliskan variabelnya yaitu hardiness dan kualitas pertemanan. Dan di bagian measure ganti dengan scale atau isi scale. Kemudian kembali ke data view, masuk ke analyze, descriptive statistik, explore, kemudian di bagian dependent list isi variabel blok keduanya, kemudian masuk ke plot, histogram, dan normality, kemudian klik OK, maka muncul data kita. Sama seperti tadi, kita melihatnya di bagian test of normality. Di situ dapat dilihat nilai signifikan kita melebihi 0,05, maka dapat dikatakan data kita normal. Dan kita juga bisa melihat dari Kiki plot di bagian variabel hardiness dan kualitas pertemanan, di mana titik-titik tersebut berada di garis lurus, yang artinya data kita terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji linearitas.
Untuk melakukan uji linearitas, masuk ke bagian analyze, kemudian compare means, kemudian di bagian independen masukkan variabel hardiness dan dependent masukkan kualitas pertemanan, klik option, kemudian centang test for linearity, kemudian klik OK. Maka di situ akan muncul data kita. Untuk melihat data kita linear atau tidak, yaitu di bagian ANOVA table. Tarik nilai signifikannya, yaitu nilainya 0,00, yang artinya jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka dinyatakan linear. Di sini data kita dapat dilihat 0,00 yang artinya linear. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi, karena sebelumnya syarat untuk uji korelasi telah terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal dan linear. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel hardiness dan kualitas pertemanan serta bagaimana arah hubungannya. Caranya yaitu masuk ke analyze, correlate, dan bivariate. Untuk variabel hardiness dan kualitas pertemanan, masukkan ke keduanya blok dan masukkan ke variabel. Kemudian centang pada bagian person karena kita akan melakukan uji korelasi person. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat datanya muncul di bagian untuk melihat apakah data kita memiliki hubungan, yaitu di bagian signifikan to tilde. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya 0,00, yang artinya di bawah 0,05. Apabila nilai data kita di bawah 0,05 maka hipotesis 0 kita ditolak dan hipotesis alternatif kita diterima. Di sini dapat dilihat 0,00 maka hipotesis 0 kita ditolak, dan artinya bahwa ada hubungan antara kualitas antara variabel hardiness dan kualitas pertemanan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu diketahui hipotesis nihil, yaitu tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita akan melakukan uji beda untuk mengetahui apakah data kita homogen atau tidak. Kopikan data variabel hardiness dan jenis kelamin ke dalam SPSS. Kemudian masuk ke variable view. Di bagian names, variabel y-nya di atas dan x di bawah. Kemudian di bagian desimal isi 0, dan di bagian label di bagian atas yaitu hardiness, dan di bagian bawah yaitu kualitas pertemanan. Kemudian untuk bagian non kita isi karena ada dua kelompok di bagian jenis kelamin, maka di bagian value kita isi 1, dan label yaitu jenis kelamin laki-laki, add, dan value lagi yang kedua bagian label untuk jenis kelamin kedua perempuan. Kemudian add, klik
OK. Di bagian measure, isi scale. Kemudian kembali ke data view. Kita akan klik compare means, independent test. Kemudian klik untuk variabel test, masukkan hardiness, kemudian cropping variabel, masukkan kualitas pertemanan. Kemudian klik define group. Di situ untuk grup 1 klik 1 dan grup 2 klik 2 karena ada 2 kelompok tadi. Kemudian klik OK. Lalu muncul di situ data kita. Untuk melihat data kita homogen atau tidak, lihat di bagian signifikannya, yaitu 0,75, yang artinya data kita homogen, dimana jika data tersebut di atas 0,05 maka artinya homogen. 0,75 berada di nilainya di atas 0,05 yang artinya homogen. Lalu untuk melihat apakah hipotesis 0 kita diterima atau ditolak, di bagian signifikan to pilot, yang dimana apabila nilainya di atas 0,05 artinya hipotesis 0 kita diterima dan hipotesis alternatif kita ditolak. Di sini nilai signifikannya yaitu 4,52 dan 4,45, yang artinya nilai hipotesis 0 kita diterima dan hipotesis alternatif kita ditolak. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Diketahui hipotesis nihil yaitu tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Langsung saja kita masukkan datanya ke SPSS. Data dari variabel kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Setelah itu, masuk di bagian variabel view. Untuk bagian name, bagian atas klik Y, masukkan Y, variabel Y dan X, desimal, isi 0. Kemudian di bagian label masukkan variabel kualitas pertemanan dan di bawahnya masukkan variabel jenis kelamin. Kemudian di bagian non itu value-nya klik masukkan 1 laki-laki karena ada 2 kelompok yaitu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan yang kedua klik perempuan, masukkan perempuan lalu klik OK. Di bagian measure sama seperti sebelumnya, scale. Kemudian kembali ke data view, masuk ke analyze, compare means, kemudian independent sample test. Untuk variabel kualitas pertemanan masukkan di bagian tes variabel, dan variabel jenis kelamin masukkan di grouping variabel. Kemudian definite group masukkan 1 dan 2 di bagian grup 1 dan 2 karena ada 2 kelompok. Kemudian klik OK. Nah, di situ muncul datanya.
Untuk melihat apakah data kita homogen atau tidak, yaitu di bagian signifikan. Apabila nilai signifikannya di atas 0,05, berarti data kita homogen. Nah, dapat kita lihat nilai signifikan kita adalah 7,30, yang artinya homogen. Dan untuk melihat apakah hipotesis 0 kita ditolak atau diterima, di bagian signifikan to violet, apabila nilai signifikannya di atas 0,05 berarti hipotesis 0 kita diterima. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya di atas 0,05 yang berarti hipotesis 0 kita diterima dan hipotesis alternatif kita ditolak. Berarti sama seperti soal nomor 3 yang sebelumnya, bahwa hipotesis 0 kita diterima dan hipotesis alternatif ditolak.